Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama dalam pemberitaan firman Tuhan berdasarkan Yohanes 16 ayat 16 sampai 24 dengan judul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Sebelum kita bersama dalam perenungan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami hendak bersama dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberi kami hikmat, bijaksana, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan atau duka cita adalah bagian yang erat kaitannya dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Semua orang pasti akan atau pernah mengalami yang namanya penderitaan. Hanya barangkali yang membedakan adalah penyebabnya dan bagaimana cara orang menyikapi atau mengelola duka cita atau penderitaan yang mereka alami. Kalau dari segi penyebabnya, barangkali penderitaan bisa saja terjadi karena faktor di luar diri kita, karena sakit penyakit, karena kematian orang-orang terkasih, atau karena bencana alam, dan lain sebagainya. Penderitaan juga bisa disebabkan karena faktor yang ada dalam diri kita. Mungkin karena kesalahan, kejahatan, perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, kalau boleh jangan sampai kita menderita karena kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ada firman mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan bagaimana cara kita menyikapi penderitaan atau duka cita? Biasanya itu akan berimbas kepada konsekuensinya dalam kehidupan kita. Tidak jarang orang stres atau depresi berat karena mereka mungkin salah dalam mengelola atau menyikapi penderitaan atau duka cita mereka. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau sekiranya penderitaan yang kita alami akibat sesuatu yang terjadi di luar diri kita, mungkin karena sakit penyakit, bencana alam, atau kematian, atau penganiayaan dan sebagainya, hendaknya kita tetap sabar, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau sekiranya penderitaan itu akibat sesuatu yang memang tidak beres dalam diri kita, mari kita dengan rendah hati untuk mengakui, untuk meminta ampun, untuk berbalik dari segala tingkah laku kita yang jahat. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai nas kita pada hari ini, murid-murid akan dibayangi suatu penderitaan di mana Tuhan akan meninggalkan mereka. Karena kesetiaan, ketaatan, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami penderitaan itu. Tetapi dalam nas kita, Tuhan memberi barangkali setidaknya 2 pesan, baik untuk murid-muridnya, baik juga untuk kita sekalian orang percaya saat ini. Yang pertama adalah untuk mengerti bahwa di balik penderitaan yang dialami oleh semua orang percaya, ada kebahagiaan abadi yang Tuhan sediakan. Bagi murid-murid, penderitaan yang mereka alami itu hanya sementara. Dan ini jelas kita lihat dalam perikop ini saja, ada setidaknya 7 kali ungkapan yang mengatakan tinggal sesaat saja. Saya yakin ini pengertiannya adalah penderitaan atau duka cita yang mereka alami itu hanya
sementara, tinggal sesaat saja. Dan di balik itu ada kebahagiaan abadi yang Tuhan sediakan. Kelak mereka akan bertemu dengan Tuhan dan akan ada dalam kegembiraan abadi. Dalam ayat 22 mengatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kemudian dari nas firman Tuhan untuk kita hari ini, yang kedua, kita bersama-sama diingatkan dan kepada para murid juga disampaikan bahwa Tuhan selalu siap sedia untuk menerima permintaan. Jika murid-muridnya, jika orang-orang percaya membutuhkan pertolongan, membutuhkan pemeliharaan, perlindungan, penyertaan. Dalam ayat yang ke-23 bagian akhir dan ayat 24 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bagian ini mengingatkan kita juga seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-11. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah pintu akan dibuka. Cari engkau akan dapat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan untuk kita hari ini, sebagai orang-orang percaya, apapun penderitaan, pergumulan, tantangan, duka cita kehidupan, mari kita tetap sabar dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa semua penderitaan itu hanya sementara. Hanya seperti dikatakan dalam nas ini, tinggal sesaat saja. Di balik itu Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir bahwa kita diingatkan bahwa Tuhan selalu siap sedia. Kapanpun, dimanapun, jika kita membutuhkan Dia. Mintalah akan diberi. Cari engkau akan dapat, ketok pintu akan dibuka. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan dan memeteraikan dalam setiap hati kami. Dan menolong kami untuk memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.